Halo, selamat sore. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya kita kembali boleh ada di dalam rumah Tuhan, itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Ya, saya senang tadi Chris katakan bahwa kalau kita bisa usahakan supaya kita setiap minggu ada di dalam rumah Tuhan, beribadah. Karena itu pun adalah anugerah, ya. Beribadah adalah sebuah anugerah Tuhan. Jadi saya ingin mengajak semua tetap semangat, ya, tetap semangat mencari Tuhan. Oke. Kita pun bersyukur, ya, karena kita mulai sudah semakin bisa lebih leluasa dengan aturan-aturan dari pemerintah. Ya, kita berharap supaya akan semakin baik ke depannya, ya, tidak hanya di Queensland tapi di states yang lain juga. Oke. Saudara suka cita beribadah hari ini, amin? Halo? Ya, ini penting sekali, saudara, ya. Karena waktu kita bersuka cita, kita seperti sedang mempersiapkan wadah, ya. Kita sedang mempersiapkan wadah yang terbuka untuk Tuhan melepaskan apa yang menjadi hatinya buat kita. Jadi pastikan wadah kita siap. Pastikan tidak ada yang rusak dari wadah kita, ya. Supaya semua firman yang kita boleh terima itu benar-benar bisa tertanam, membentuk dan memulihkan hidup kita. Puji Tuhan. Strong community, strong faith. Itu menjadi moto pelayanan kita. Ya, itu menjadi tema pelayanan kita. Itu menjadi semangat dalam pelayanan kita. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah kekuatan dalam pelayanan. Dan itu pun menjadi tema pelayanan kita di tahun ini. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah melihat bagaimana Tuhan menghidupkan, ya, bagaimana Tuhan menghidupkan moto pelayanan kita, Tuhan menghidupkan semangat dari tema pelayanan kita. Dan saya percaya, saya menikmati, saya melihat bagaimana kehidupan saudara yang cinta Tuhan, ya, bertumbuh di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Maka saudara, hal yang terpenting untuk kita mengerti adalah bahwa kesetiaan kita, kesetiaan Anda di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Ya, Anda harus percaya, ya, bahwa kesetiaanmu dalam pelayanan, kesetiaanmu mengikut Tuhan itu tidak pernah sia-sia, dia selalu berbuah manis. Makanya saudara, hari ini saya coba memberi topik hamba yang setia, ya. Hamba yang setia. Ada subtopik di situ, well done, great servant, ya. Oke, mari saudara kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Saudara, kalau mengikuti keseluruhan dari perikop ini bicara tentang sebuah perumpamaan tentang seorang bangsawan yang meninggalkan, mempercayakan uang minahnya kepada hamba-hambanya. Ya, mirip sekali dengan talenta. Tapi di sini bicara tentang mina yang dipercayakan kepada hamba-hambanya. Dan Alkitab menceritakan masing-masing dari ke-10 orang hamba menerima 1 talenta. Lalu kemudian pada akhirnya Alkitab mencatat ada hamba yang datang dan berkata kepada tuannya ketika bangsawan itu kembali, dia telah menjadi raja, dia katakan bahwa mina yang tuanku kasih sekarang sudah menjadi 10 mina. Lalu kemudian yang lain katakan mina yang tuanku kasih sekarang sudah menjadi 5 mina. Lalu kemudian jawab dari tuannya. Ayat yang ke-17 kita baca Lukas pasal 19. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Haleluya. Alkitab katakan ada seorang hamba yang baik, seorang hamba yang setia dari perkara-perkara yang kecil. Lalu tuannya berkata, well done, good servant, great servant. Saya katakan tadi bahwa di dalam setiap perjalanan kesetiaan saudara, kesetiaan kita di dalam Tuhan, dia selalu berbuah manis. Itu pasti ada buahnya.
Soal berapa banyak buah yang kita petik nanti itu urusan Tuhan. Kita nggak bisa milih. Tuhan saya mau yang paling banyak. Enggak. Tuhan yang menetapkan ya berapa banyak yang akan kita tuai. Tentu di dalam kehendak Tuhan yang juga terbaik buat hidup kita. Dikatakan di dalam kisah ini bahwa hamba yang memperoleh 1 mina, kemudian dia melipat gandakan mina itu menjadi 10, itu Alkitab katakan dia disebut hamba yang baik, hamba yang setia. Dari 1 mina kemudian dia mendapat kepercayaan untuk memimpin ya 10 kota sekaligus. Saudara, ini bicara tentang sebuah kepercayaan. Ini bicara tentang apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, lalu kemudian kita kerjakan dengan baik dan dengan setia. Sebab orang yang baik dan setialah yang dicari oleh Tuhan, yang layak, yang pantas menerima reward dari Tuhan. Oke. Saudara, tentu kita semua mengharapkan supaya kita memiliki teman dan sahabat baik dalam pelayanan atau pekerjaan atau dimanapun. Seorang sahabat atau orang terdekat kita yang setia, bukan? Kita menginginkan bersahabat dengan orang yang baik. Supaya tercipta satu hubungan dan suasana yang nyaman. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan menghendaki supaya orang-orang yang percaya, yang di dalam komunitas kita disebut strong community ini, supaya kita tidak hanya sekedar menjadi strong as a community, tapi kita juga harus menjadi orang-orang yang baik. Dan tidak hanya juga cukup menjadi orang baik, tapi kita harus menjadi orang baik yang setia. Karena ternyata saudara, ya, tidak semua orang baik itu setia, tidak juga semua orang setia itu baik. Makanya hasilnya tidak maksimal. Makanya kita semua harus belajar menjadi orang yang baik dan setia. Sebab hanya orang baik dan setia yang layak untuk sebuah kepercayaan Tuhan. Oke, saudara, Alkitab mencatat tentang seorang yang setia. Luar biasa banget. Ya. Alkitab mencatat seorang yang setia, namanya Tikhikus. Ya. Tikhikus. Ya. Saudara yang kekasih, kita baca dalam Kolose pasal 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kolose 4 ayat 7 sampai 9. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, Alkitab mencatat seorang yang bernama Tikhikus. Tikhikus artinya faithful. Dia adalah, Alkitab mencatat, atau sejarawan Alkitab mencatat, dia adalah orang berasal dari Efesus, dari Asia. Dan dia dikenal sebagai seorang hamba yang setia. Dia adalah pelayan Tuhan yang mendampingi kehidupan Paulus. Bahkan beberapa pencatat secara Alkitab bahwa dia seperti wakilnya Paulus. Saudara, kita semua tahu Rasul Paulus seorang rasul yang hebat. Dia sempat menulis ada 13 surat yang dipercayakan Tuhan, yang dikanonkan sebagai firman Allah. Great Apostle. Semua orang mengenal Rasul Paulus. Tapi tahukah saudara bahwa di balik kesuksesan Rasul Paulus, ada orang-orang yang berperan, seolah-olah berperan di belakang layar, tetapi mereka punya peran yang sangat signifikan terhadap pencapaian tugas-tugas pelayanan dari Rasul Paulus. Apalagi Rasul Paulus dalam pelayanan, dia masuk keluar penjara, sehingga ketika dia ada di dalam penjara, dia kehilangan kebebasan. Maka orang-orang terdekat Paulus inilah yang mendampinginya.
Yang mendampingi ada Tikhikus, ada Onesimus, dan ada lagi, ada Timotius dan lain-lain. Hari ini kita bicara tentang Tikhikus. Alkitab mencatat seorang hamba yang setia, rekan pelayan Tuhan. Setia. Saya katakan tadi bahwa kita harus percaya bahwa ketika kita setia, maka ada upah di sana. Maka kesetiaan yang menjadi teladan kita pada hari ini, kita mengambil figur seorang hamba Tuhan yang namanya Tikhikus, faithful person, setia pelayan Tuhan. Dan saudara, Rasul Paulus satu waktu dia dipenjara di Roma selama 2 tahun tahanan rumah. Ada beberapa surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, ditulis pada waktu di penjara. Pada waktu di penjara. Dan pada waktu itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus tidak leluasa membawa surat itu sendiri kepada jemaat di Efesus, Kolose, Filipi, dan di tujuan-tujuan yang lain. Dan Tikhikuslah yang ditugaskan oleh Rasul Paulus untuk mengirimkan surat kepada orang Kolose, orang Filemon, orang Efesus. Dan saudaraku yang kekasih, Paulus menggambarkan seorang Tikhikus ini, seorang yang militan dengan imannya. Seorang yang militan dengan, kita akan lihat satu persatu hal itu saudara. Jadi sekali lagi bahwa Tikhikus mendampingi Paulus dalam pelayanan Paulus yang sangat luar biasa, membawa bangsa-bangsa yang bukan Yahudi untuk datang kepada Tuhan. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang berperan penting. Di dalam pelayanan memang kita mengenal ada pelayanan mimbar, di mana orang-orang itu lebih terlihat berdiri di atas mimbar untuk melayani. Tapi juga di dalam pelayanan ada juga pelayanan meja. Orang-orang yang juga sama kualitas dan berkatnya, tapi mereka berperan dalam pelayanan yang tidak secara langsung nampak. Bahkan banyak kali orang yang melayani Tuhan dan tidak secara langsung berperan secara nyata terlihat oleh banyak orang, tapi mereka justru memiliki kesetiaan yang luar biasa. Saya senang, kita semua bersuka supaya semua jemaat melayani Tuhan. Mungkin Anda berkata, kalau gitu saya melayani apa? Sekali lagi, tidak semua pelayanan itu kemudian yang berarti harus di depan, tidak. Tapi ada peran pelayanan di mana peran itu tidak nampak, tidak terlihat, bahkan tidak di-recognize mungkin. Tapi signifikan. Signifikan. Demikianlah dengan kira-kira pelayanan dari Tikhikus dan orang-orang besar lainnya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 21 dan 22 katakan begini. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku, maka Tikhikus saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Saudara, sebuah peran pelayanan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Bahkan Tikhikus disebut sebagai seorang rasul, pelayan Tuhan yang melanjutkan pengembalan di Efesus setelah Timotius ditarik oleh Paulus. Punya peranan yang luar biasa. Dan kita sedang bicara tentang orang yang setia, Tuhan menghargainya. Orang yang baik dan setia, Tuhan memberi reward. Tuhan senang dengan orang yang setia. Sekalipun kesetiaanmu itu tidak direcognize oleh banyak orang, tapi Tuhan melihat kesetiaanmu. Kesetiaan itu dalam pelayanan, seperti sudah katakan tadi, pelayan tidak hanya tentang mereka yang berdiri di depan, tapi Anda yang duduk di antara jemaat, Anda adalah bagian dari tubuh Kristus yang mensupport gereja Tuhan, supaya gereja Tuhan tetap bertumbuh, kuat dan sehat. Apa bagianmu? Paling tidak Anda mengerti bahwa Anda bisa menjadi seorang pendoa untuk gerejamu. Anda bisa menjadi seorang pendoa untuk hamba Tuhanmu. Anda bisa menjadi pendoa dan tanggung jawab lain yang bisa Anda kerjakan di balik layar.
Dan biarlah Tuhan yang menilai itu. Tuhan yang melihat itu. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan berkata kepada kita. Great servant, well done. Engkau telah mengerjakan dengan setia pekerjaan Tuhan. Maka terimalah berkat dan kepercayaan Tuhan yang lainnya. Sama halnya seperti Tikhikus. Sama halnya seperti Tikhikus. Kita lihat, kenapa kemudian ia disebut sebagai pelayan yang setia. Kita lihat, kenapa? Saudara, ketika Alkitab bicara tentang kesetiaan, maka Alkitab sedang bicara tentang kesetiaan yang sesungguhnya. Rasul Paulus berulang-ulang kali, dia mengatakan Tikhikus sebagai orang yang setia, pelayan Tuhan yang setia. Rasul Paulus seperti sedang mendeklarasikan Tikhikus di hadapan Tuhan. Karena tugas-tugas pelayanan Tikhikus yang luar biasa. Ingat saya katakan tadi bahwa setiap pelayan dia punya tanggung jawab yang sama dan berkat yang sama. Bahkan kapasitas saya sebagai seorang gembala tidak membuat berbeda dengan Anda dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, sama. Kenapa kemudian Tikhikus disebut pelayan yang setia? Kita lihat, yang pertama Tikhikus adalah seorang yang membawa firman, yang menyampaikan pesan firman Tuhan. Dia yang mengirimkan surat-surat Paulus ke tadi Efesus, Kolose, ya, dan Filemon, ya kalau salah. Ya, itu Tikhikus yang bawa. Dia tidak hanya membawa satu berita tentang satu berita yang terupdate, tidak, tapi yang dia bawa adalah firman. Dia membawa firman, dan saudara, transportasi dan telekomunikasi di zaman itu dan kita hari ini sangat berbeda. Di mana transportasi harus dilakukan dengan sangat sederhana dalam waktu yang panjang. Dan Alkitab sendiri mencatat bagaimana Paulus menghadapi kesulitan dalam pelayanan. Paulus menceritakan dia beberapa kali hampir mati. Dia ditangkap, dia dipenjara, dia hampir dibunuh, hampir tenggelam dan seterusnya. Jadi perjalanan pelayanan pada waktu itu, pelayanan yang tidak mudah. Pelayanan yang sulit. Pelayanan sulit. Tapi Tikhikus tetap melakukan pelayanan dengan mungkin pengalaman yang sama seperti Paulus. Dia membawa berita firman. Dia bawa surat-surat Rasul Paulus. Dia bawa firman Tuhan kepada orang lain. Dia bawa firman Tuhan kepada orang lain. Dia membawa surat yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk bisa mengubahkan banyak orang, untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Peran yang tidak terlihat, tidak besar mungkin, tapi telah menyelamatkan begitu banyak orang. Telah menyelamatkan begitu banyak orang. Dia membawa firman, itu yang pertama. Yang mengabarkan berita selamat. Alkitab mencatat dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Allahmu. Kepada Sion Allahmu itu raja. Saya percaya Tikhikus juga pasti tahu ini ayat. Dia pasti tahu ini karena dia dengar ini tentang tentang kitab Yesaya. Bahwa dia melakukan tanggung jawab pelayanan dengan mental kehidupan rohani, bahwa ada tidak hanya sebuah pengalaman, sehingga seperti yang Alkitab katakan, alangkah indahnya dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai, yang damai dan memberitakan kabar baik, mengabarkan berita selamat. Alkitab, sekali lagi Alkitab mencatat Tikhikus seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia karena dia membawa berita selamat. Dia membawa berita, dan itu adalah keindahan. Dan bagian yang lain
dalam karakter dari Tikhikus yang kita lihat di sini, Roma pasal 10 ayat 14, dia membawa berita. Kita lihat berkat-berkat membawa berita. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ternyata orang-orang dalam peran seperti Tikhikus itu penting. Bagaimana orang akan dengar kalau nggak ada yang memberitakannya? Saya pun yakin bahwa ada peran pelayanan yang saudara lakukan secara tersembunyi mungkin. Tidak dilihat oleh orang lain. Tidak diketahui oleh orang lain. Yang Anda lakukan. Tapi Tuhan menghitung itu semua di sorga. Anda seperti sedang memberitakan berita selamat. Dan tidak hanya tentang itu. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Saya suka saudara baca ini. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3, 4 katakan begini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh yang dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang mengukir panggilan itu di hati dari Tikhikus. Alkitab katakan peran seperti itu, dia menjadi surat terbuka, menjadi suratan Kristus. Dia hidupnya, pelayanannya, kesetiaannya menjadi berita. Dikatakan bahwa kamu adalah surat Kristus. Tidak saja tentang apa yang dia bawa, tapi hidupnya menjadi berita. Hidupnya memberi dampak yang besar buat banyak orang. Karena apa? Karena kesetiaannya. Karena kesetiaannya. Jadi Tikhikus disebut sebagai seorang yang setia. Karena dia membawa berita, dia menyampaikan berita, bahkan hidupnya menjadi berita. Dan pada bagian inilah Allah melihat itu. Saya menanti, saya menunggu waktunya. Ketika saya berhadapan dengan Tuhan, Tuhan akan berkata kepada saya, well done great servant. Kita menunggu semua. Ketika perkataan Tuhan sampai kepada kita, Tuhan menghargai pelayananmu, sekecil apapun dalam ukuran manusia, tapi selalu berarti. Sebab itu penting. Ingat, tanggung jawab pelayan itu penting di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenapa dia disebut seorang yang setia? Yang kedua, dikatakan Tikhikus seorang yang dapat dipercaya. Seseorang yang dapat dipercaya. Rasul Paulus dalam pembacaan kita tadi, berulang-ulang Rasul Paulus katakan, dialah yang akan menyampaikan kepadamu, menceritakan tentang hal ihwal kami. Saudara perhatikan bagaimana Paulus mempercayakan hidupnya, kisah hidupnya, untuk dia sampaikan kepada jemaat-jemaat di mana surat itu dituju. Dan tidak semua ditulis oleh Paulus mungkin. Dan Tikhikuslah yang dipercaya. Kira-kira Paulus katakan kepada Tikhikus, kamu sampaikan, kamu ceritakan apa yang kamu lihat. Dan saudara, Tikhikus seorang yang sangat bijaksana. Saya percaya dia tahu apa yang pantas dia ceritakan, apa yang tidak. Jadi pada bagian ini Tikhikus menjadi seorang yang dapat dipercaya. Pesan tentang kehidupan pribadi tidak mudah kan kita mempercayakan kepada seseorang tentang cerita kehidupan kita. Apalagi itu hal-hal sifatnya sangat private. Hanya orang-orang yang sangat dipercaya yang kita pikir pantas untuk kita dapat ceritakan. Dan bagi Paulus, Tikhikus adalah orang yang dapat dipercaya. Dia dapat dipercaya. Dan kehidupan kesetiaan Tikhikus, sudah bayangkan. Paulus
Dia di penjara. Mungkin kalau ada juga di saat itu seperti atau juga seperti zaman kita hari ini, akan sulit mengikuti seseorang yang kemudian faktanya dia terpenjara. Dia ditangkap. Maka pikiran benar kita akan berkata, berarti kamu salah. Untuk apa saya mengikuti kamu kalau kebenaranmu kemudian membawaku dalam penjara? Jadi adalah alasan dan pikiran seperti itu. Tapi Tikhikus Alkitab katakan, Roh Kudus telah mengukir, menulis itu. Menaruh itu di dalam hatinya. Sehingga baginya melakukan pelayanan seperti panggilan kepada Paulus. Dan dia dapat melakukan sendiri adalah sebuah keindahan. Sebuah kepercayaan. Kalau tadinya dia mengikuti Paulus. Tapi sekarang Paulus katakan, kamu gak ikut saya. Tapi kamu sendiri yang bawa itu berita. Wow. Paulus katakan, saya gak khotbah, kamu yang khotbah. Kepercayaan. Orang yang spesial. Dan kenapa dia disebut orang yang setia? Tikhikus ada seorang pelayan yang sangat tegas mengawasi ajaran. Sangat tegas. Sangat tegas. Dia memegang prinsip-prinsip rohani secara kokoh. Dia tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia tahu apa yang harus dia jaga, apa yang harus dia ucapkan. Dia tahu apa yang harus dia dengar. Dia menjaga dengan baik. Dan Tikhikus adalah orang yang tegas. Di 1 Timotius 1 ayat yang ketiga katakan begini. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tegas. Jadi Tikhikus tidak hanya menyampaikan memberita, tidak hanya membawa surat, tidak hanya juga hidupnya jadi berita, tapi dia tegas, dia katakan, dia menjaga karakter komunitasnya. Dia menjaga. Dia berani mengatakan, ini kamu boleh, yang ini nggak boleh. Kadang-kadang persahabatan, kedekatan atau sungkan itu membuat kita kadang-kadang kita nggak enak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya salah. Tapi Tikhikus adalah seorang yang setia, orang yang baik dan setia. Pelayan Tuhan. Dia disebut setia karena dia mampu menjaga tanggung jawab rohaninya dengan baik. Dan saya berdoa supaya GPD Brisbane juga jemaat di Gold Coast bisa menjadi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang layak untuk mendengar pada waktunya. Tuhan akan berkata kepada kita, well done, good servant. Itu sebuah penantian yang sangat istimewa yang kita harapkan. Tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Mungkin kalau istilah kerennya, kita ada istilahnya kerennya hari ini, mentoring others. Kita berani mengatakan kepada yang lain, yang itu jangan. Yang itu jangan. Yang itu jangan. Yang ini sesat. Yang itu sesat. Gak boleh. Supaya terjaga itu ketahanan rohani yang baik. Sehat secara spiritual. Dan itu harus terjaga. Karena itu inti di dalam kehidupan rohani. Dan yang keempat. Kenapa dia disebut orang yang setia? Dikatakan di sini dia membawa penghiburan. Membawa penghiburan. Tikhikus membawa penghiburan. Di dalam pembacaan kita tadi di Kolose pasal 4 dikatakan ayat 7, semua hal ikhwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ikhwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Setia, kenapa disebut setia? Dia membangun sebuah environment pelayanan yang nyaman. Dia menghibur orang lain. Setia. Tikhikus menghibur orang lain. Jadi nyaman tuh, enak berkomunitas. Ya. Dan kita perlu orang-orang seperti ini. Kita perlu
Orang-orang yang mampu menghangatkan suasana. Kita perlu mendapatkan berkat lewat orang-orang yang seperti itu. Ya. Menghibur sesama, menghibur pelayanan. Orang-orang yang setia itu orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagian besar dari jemaat Brisbane itu aktif pelayanan, hampir semua pelayanan mimbar. Nah, luar biasa. Itu berkat. Tapi sekali lagi, jadilah seorang pelayan Tuhan yang baik dan setia. Sampai kita bisa mendapatkan reward. Selalu setia itu ada rewardnya. Dan saya ingin berkata kepada saudara, setiap dedikasimu dalam pelayanan, setiap apa yang kau tabur dalam pelayanan, mungkin kita belum bisa rasakan saat ini, tapi dia harus berbuah. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Saya selalu bangga melihat aktivitas pelayanan saudara yang support satu dengan yang lain. Mau berbuat satu dengan lain. Jaga baik-baik itu. Karena itu Roh Kudus yang taruh di dalam hati saudara untuk melayani Tuhan. Itu Roh Kudus yang tanam itu di dalam hati kita untuk menjadi pelayan yang setia. Jaga baik-baik. Tuhan menginginkan orang-orang pada waktu Tuhan datang kembali, dia akan bertanya kepada kita, apa yang kau gunakan dengan mina yang aku percayakan. Sebab saya percaya semua kita, masing-masing kita mendapatkan ada paling tidak minimal ada satu kepercayaan Tuhan di dalam hidup kita. Entah apa, Anda yang tahu. Ada sesuatu yang Allah percayakan dalam hidup saudara. Dan seharusnya yang Allah percayakan dalam hidup saudara tidak boleh untuk saling menyaingi satu dengan yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh untuk saling menunjukkan saya lebih baik dari yang lain. Tidak boleh. Karena semua itu adalah kepercayaan Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan bertanya, apa yang kau lakukan dengan mina yang aku berikan. Dengan talenta, dengan berkat, dengan karunia yang aku berikan. Apa yang kita lakukan? Kesetiaan. Kesetiaan, kesetiaan, kesetiaan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang setia, yang ukurannya seperti Tikhikus yang penuh semangat, yang militan dengan pelayanan. Ada resiko-resiko. Dia harus pergi ke Pulau Kreta. Ada resiko dia membawa surat-surat ke perjalanan yang jauh. Dia harus membawa itu sendirian mungkin. Di tengah kesulitan dan ancaman yang terjadi di masa-masa itu. Tapi dia mengambil resiko itu sebagai sebuah tanggung jawab pelayanan dengan setia. Dengan setia. Saya pun sedang berusaha Tuhan, biar ku tetap setia. Saya mau supaya sampai saya bisa mendengar Tuhan akan berkata, well done. Engkau sudah mengerjakan bagianmu. Iya, kita sama-sama sedang belajar. Saya tidak berkata saya paling setia, tidak. Mungkin Anda lebih setia dari saya bahkan. Tapi pesan pentingnya, jaga kesetiaanmu dalam pelayanan. Jadikan kesetiaanmu sebagai kekuatan untuk mengundang, menarik hadirat Tuhan. Menjadi pengalaman dalam hidup rohanimu. Kesetiaan Tikhikuslah yang menarik kuasa Tuhan di dalam setiap perjalanan pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Kesetiaan Tikhikuslah yang menjadi berkat, yang menjadi pintu untuk Tuhan memberkatinya dengan kepercayaan, dengan karunia, dengan urapan. Dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan Anda jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Siapapun Anda saat ini, dimanapun Anda yang sempat terjangkau dengan pelayanan ini. Ingat, di dalam dirimu ada kepercayaan Tuhan. Allah menciptakan, Allah memanggilmu menjadi seorang percaya yang bisa menghasilkan sesuatu. Bisa memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Paling tidak seperti itu. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat ke dalam diri saudara. Dan lakukan setiap panggilan dan tanggung jawab itu dengan setia. Dengan setia. Tidak ada hasil yang baik bagi pelayanan yang bersungut-sungut.
Tidak adalah hasil yang maksimal bagi pelayanan yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan setiap tanggung jawab pelayan itu dengan setia. Dengan setia. Memang kita terbatas dalam banyak hal. Mungkin kita sudah semakin tua. Secara fisik kita semakin lemah. Tapi paling tidak apa yang kita bisa buat dalam batasan yang bisa kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Dengan setia kepada Tuhan. Dengan setia kepada Tuhan. Amin. Dengan setia. Dan Tuhan rindu memberkati kita. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6 katakan begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya. Jangan berhenti menjadi orang baik. Tapi mari jadilah orang-orang yang setia. Jadi orang yang setia. Orang yang setia pasti mendapat reward dari Tuhan. Orang yang setia selalu menarik simpati sorga. Karena kesetiaan itu yang paling gak suka sama iblis. Iblis paling takut sama orang yang setia. Tapi sering diserang tuh. Orang yang setia sering diserang. Mau dirampas apanya? Kesetiaannya. Kesetiaannya. Ada orang baik tapi dia tidak setia. Paling tidak kalau dikasih pelayanan dia bilang, sudah jangan saya, dia aja lah. Udah yang penting kita ke gereja, kita diam-diam aja gak apa-apa. No. Tuhan mau menjadikanmu orang yang setia. Karena Tuhan mempercayakan sesuatu di dalam dirimu. Lakukan setiap pelayananmu dengan setia. Dengar Tuhan akan berkata kepada kita, well done, great servant. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.